Kesaksian pujian dari vokal grup Adora, Jadikan Hatiku Istana Cintamu.
Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepada Tuhan karena pengampunan-Mu berlaku bagi kami. Dan karena itulah kami bersukacita datang membawa diri kami, keluarga kami, dalam persekutuan jemaat yang utuh hari ini. Pujian sampai ke sorga, doa kami didengar oleh Tuhan. Dan sekarang firman-Mu yang menjadi berkat rohani akan ditaburkan oleh pelayan firman yang Engkau urapi. Maka kami siap ya Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah, kami sudah siap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Rut 1 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17. Rut 1 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17 yang menyatakan, "Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab aku sudah terlalu tua untuk bersuami. Seandainya aku berpikir ada harapan bagiku untuk bersuami malam ini dan melahirkan anak laki-laki, bagaimana mungkin kamu menanti sampai mereka dewasa? Bagaimana mungkin kamu menolak untuk bersuami? Jangan demikian, anak-anakku. Hidupku jauh lebih pahit daripada hidupmu, sebab terhadap akulah tangan Tuhan dilayangkan." Mereka menangis lagi dengan suara keras. Orpa mencium mertuanya dan minta diri, tetapi Rut ingin tetap bersamanya. Naomi berkata, "Lihat, iparmu sudah pulang kepada bangsanya dan ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu." Tetapi Rut berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Dimanapun engkau mati, di situ aku mati dan dikuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jikalau ada yang memisahkan aku dari engkau kecuali maut." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah ini kita akan mencoba untuk mengawalinya dengan menonton, melihat tentang cuplikan film ini. On my last tour back home, I lost a lot of money. How can we say goodbye to everything that we know and love? This is my last chance. I want to do something that matters. However you guys feel about being here, we need to pray for everything that we need. But look around you. Your family,
your faith. That's what makes you rich in life. Welcome to Nashville, y'all. I don't know what tomorrow's gonna bring. This is our exciting adventure together. You have been given a beautiful voice. She's a special one, David. Trigger's getting other folks to see it. Does anybody really care what a 16-year-old girl thinks about God? I'm trying to protect her, and it will never be enough! It's going to be dangerous and scary. It's going to be so hard that you want to go back. And giving in, it's not an option. We've got to fight our way forward. Your family, they're not in the way. They are the way. It takes a lot to live out your dream. Hard work and sacrifice. Operator multimedia yang bertugas pagi hari ini. 2024 bulan April yang lalu, film ini disebar ke seluruh dunia. Nggak terlalu terkenal, tetapi yang ingin saya dapatkan, saya mengajak Bapak Ibu setelah ke gereja ini nonton film ini. Keluarga beriman yang mengalami lompatan-lompatan iman, walaupun ada begitu banyak tragedi dalam kehidupan keluarga mereka. Ini dari kisah nyata, keluarga beriman di Australia dengan 7 anaknya, bangkrut usaha bisnisnya, sampai kepada titik nol. Tapi mereka diikat oleh seorang perempuan yang namanya Ibu Helena, istrinya itu, yang mengurus 7 anaknya, mengurus suami, membantu bisnis suami dan lain sebagainya. Dan dia yang melekatkan keluarga itu. Mereka hijrah ke Amerika untuk mencari hidup. Dengan memulai segala sesuatu dari nol. Masuk rumah aja tanpa tempat tidur dan lain sebagainya. Tetapi lagi-lagi perempuan yang namanya Helena ini adalah pengikat yang bukan hanya dengan fisik, touch, tetapi pengikat bahwa mereka itu adalah keluarga pendoa. Anak-anaknya sangat berdoa dengan bagus sekali dan mereka biasa berdoa berpegangan tangan. Ya bukan soal berpegangan tangannya, tetapi bagaimana mereka beriman dalam penderitaan demi penderitaan. Dan mereka tidak pernah melupakan Tuhan mereka yang akan terus memberikan jalan keluar. Itu ceritanya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita dalam keadaan yang normal, kita pasti akan mengurai air mata kalau nonton film dari kisah nyata ini. Dan banyak inspirasi termasuk Ibu Helena. Kita akan melihat film ini untuk memahami secara mendalam apa yang biasa kita baca dari kitab Rut. 2 tokoh yang akhirnya dalam kanonisasi masuk dalam Alkitab menjadi kitab sucinya orang Kristen selain Esther. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan kita mencoba untuk melihat keluarga ini bukan hanya sekedar dengan ceritanya yang begitu berdinamika. Mereka dari Bethlehem, rumah roti, kemudian pindah ke Moab, negara yang tidak bertuhan, bangsa yang tidak bertuhan. Ini kan sebuah tragedi keputusan yang entah dibilang salah atau apapun, tapi itulah keputusan dari sebuah keluarga untuk menghadapi kelaparan di Bethlehem. Yang katanya rumah roti, tetapi roti tidak ada lagi pada mereka. Sehingga mereka harus pergi, meninggalkan rumah roti itu dan ke tempat bangsa yang tidak bertuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tapi bacaan kita pada hari ini hanya di ayatnya yang ke-12 sampai di 17. Itu sebuah persoalan untuk bisa memahami tidak keseluruhan yang kita akan lihat. Tetapi yang akan kita dapatkan
dari ayat-ayat bacaan kita dengan tema yang diberikan adalah kekuatan persekutuan dengan ikatan kasih. Di situ kita akan mencoba untuk melihat firman Tuhan yang memberkati hidup kita orang percaya sampai di minggu terakhir bulan November ini. Tidak terasa ya, sudah minggu depan sudah masuk Advent yang pertama, penantian. Kita pasti mengalami tragedi-tragedi di minggu ini. Bisa tragedi itu sesuatu yang sangat membuat kita, aduh bagaimana ini ke depannya. Kita akan coba lihat tentang Naomi dulu Bapak Ibu yang terkasih. Walaupun di bacaan kita, ya betul, pulanglah anak-anakku, ini kan pernyataan Naomi, begitu. Kita akan lihat ini Bapak Ibu yang terkasih. Apakah ini murni yang kita perlu dalami? Apakah ini murni keinginan yang benar-benar dari dia, atau ini sebuah ujian yang ingin dibagikan kepada menantu-menantunya setelah Mahlon dan Kilyon, anak-anak Naomi itu meninggal, termasuk suaminya di Moab. Bapak Ibu yang terkasih, ini pasti sangat bisa dipastikan asumsi kita untuk menelaah ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih, sudah dalam kondisi memang jauh lebih baik. Hatinya, rohnya, jiwanya Naomi. Tetapi tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu yang terkasih, penderitaan yang cukup panjang, 10 tahun tinggal di Moab, di pasal 1 ayat 4 sekitar 10 tahun, pasti ada yang dialami oleh Naomi yang berupa kesedihan pada titik kesedihan yang tidak biasa. Lo bayangkan suaminya lo nggak sakit nggak apa meninggal di tanah Moab lagi, di negeri asing lagi. Kita bisa bayangkan macam-macam di situ, gimana penguburannya, gimana dengan prosesi yang harus dijalani. Belum selesai itu, beberapa waktu kemudian anaknya. Kehilangan itu tragedi Bapak Ibu. Bukan hanya persoalan sampai di akal budi, soal kehilangan. Mari Bapak Ibu, apa yang paling membuat kita kehilangan hari ini? Apakah hanya sekedar gadget? Kalau kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi itu sudah sangat kehilangannya luar biasa. Kekosongan total yang dialami oleh Naomi. Kita mau berangkat dari situ. Apakah ini yang membuatnya menawarkan kepada menantu-menantunya ini? Kekosongan total yang dihadapi. Ketidakberdayaan dan dia tidak bisa nggak tahu. Bahkan mungkin yang diomongin itu tidak dipikirkan lagi. Sudah pada titik itu kalau kita coba mendalami penderitaan yang dialami oleh Naomi. Sampai dia akhirnya membuat statement, pulanglah anak-anakku, pergilah sebab aku sudah terlalu tua dan lain sebagainya. Bla 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 bla. Saya mengajak Bapak Ibu ada dalam posisi ini. Dalam empati, kalau memang mungkin kita belum pernah mengalami pada titik nadir, apalagi kalau kita sudah pernah mengalami titik kehilangan, kesedihan, kekosongan total, ketidakberdayaan, pasti kita bisa memahami hatinya. Hati loh saya bilang, bukan hanya sekedar otak yang mengatakan pulang sana, Oprah sama Ruth, tinggalkan saya nggak mungkin beranak lagi, kawin lagi nggak mungkin, dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa kita sampai di situ untuk melihat pernyataan Naomi. Tetapi kita mau lihat suara Tuhan bekerja untuk orang yang sudah beralih menjadi percaya. Nah ini Bapak Ibu yang terkasih. Orang yang sudah betul-betul mempercayakan diri dan punya pengalaman-pengalaman hidup dengan Tuhan atas bimbingan ibu mertua dalam hal ini Ruth. Kita coba melihat dalam juga. Ketika Ruth membuat keputusan yang berbeda dari Orpa. Sudah, gue tinggalin, tetap aku di sini. Tapi Ruth tidak melakukan itu.
Kita tidak akan sekedar membaca apa yang tertulis, Bapak Ibu. Di mana kamu mati, aku di situ. Bukan sekedar itu, tetapi kita mau jauh melihat bahwa inilah bentuk ekspresi perwujudan nyata orang yang sudah mengalami hidup bertuhan. Ruth bukan lagi orang yang tidak percaya seperti orang Moab yang lain, tetapi Ruth sudah mendapatkan bimbingan, sudah mendapatkan pengalaman-pengalaman bersama dengan keluarga yang kuat imannya walaupun di negeri asing. Dan dia benar-benar percaya kepada Tuhannya Naomi dan dia ikut aturan main Tuhannya Naomi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang yang disentuh sama Tuhan untuk jadi percaya, you bukan hanya sekedar Kristen tapi pelaku kekristenan. Itulah yang mau ditawarkan dalam bacaan ini dari seorang yang bernama Ruth dengan kalimat-kalimatnya. Sampai kamu mati di sini, aku ikut. Kamu mati di mana, aku ikut, dan lain sebagainya. Itu kan cuma pernyataan lips ya, bibir saja. Tapi apakah kita melihat? Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kepada kesimpulan. Kita mau lihat dari sisi mana lagi untuk melihat teks bacaan yang biasa ini. Mari kita lihat dari sisi yang di atas Bapak Ibu. Cerita Esther, cerita Ruth, Naomi itu bicara tentang bahwa dalam tragedi apapun yang dialami orang manusia dari dulu sekarang ini, tidak akan pernah tidak ada sejarahnya Tuhan tidak ada di situ. Saya mengulangi kalimat ini untuk yang kita sudah pahami hati jiwanya Naomi dan Ruth. Sekarang kita mau pahami. Cerita ini bukan sekedar kisah perempuan hebat. Bukan. Cerita ini bukan hanya sekedar untuk melihat bahwa keluarga itu tetap bisa hidup di mana saja, bukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di minggu terakhir ini, kok kita bisa ada sekarang ini? Tuhan itu ada Bapak Ibu. Bukan hanya di sini tapi benar enggak ya? Bahwa 1 minggu ini saja Tuhan itu ada dalam hidup kami keluarga. Ada di anak-anak kami, ada di rumah kami, di sudut-sudut rumah kami Tuhan itu ada dan melihat. Dan ketika kita tahu itu, maka kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Allah. Karena kita sadarnya bukan hanya otaknya tetapi hatinya Tuhan itu ada. Saya akan sangat waspada untuk jatuh kepada dosa dan dosa. Jadi persekutuan keluarga inilah simbolisasi dari, ya Bapak Ibu, simbolisasi dari orang persekutuan Kristen. Ini nih keluarga Naomi ini. Simbolisasi keluarga persekutuan Kristen yang selalu diikat oleh kasih. Bukan kasih yang ecek-ecek, bukan kasih yang di permukaan saja tetapi sampai lapisan-lapisan terdalam. Dari kisah ini yang sederhana ini, melalui film yang ditampilkan tadi juga, keluarga bertuhan itu, setiap doanya loh dijawab Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu lihat anaknya berdoa, "Mah, lapar." "Oh, siapkan meja makan, siapkan piring-piring." Anaknya lihat, "Mie instan lagi, Mah." Iya, tapi mamanya selalu membawa kegembiraan dalam keluarga. Kita sampai di kesimpulan Bapak Ibu, nggak usah panjang-panjang. Pertama, sumber rahmat kita tetap adalah Tuhan. Maka kita mau terus bersekutu, tidak mau hanya sendirian atau hanya 1-2 orang. Persekutuan, koinonia,
dalam GPIB itu menjadi sentral. Sampai hari ini nggak boleh nggak ada persekutuan. Caranya apapun yang dibuat oleh presbiter untuk tetap persekutuan itu terjaga. Ada 1, 2 orang, 5 orang, bahkan sampai 30, 50 orang. Harus terus ada persekutuan itu. Tapi pertanyaannya, diikat oleh apa persekutuan ini? Diikat oleh apa? Tali plastik? Bisa tuh? Tali plastik? Nggak kenceng dia, melorot-melorot dia kalau pakai tali plastik ngikatnya. Kulit juga bisa aus pada satu ketika. Kita kan nggak tahu, mungkin bisa sampai 87 tahun. Diikat oleh apa kita ini Bapak Ibu? Ini yang menjadi suami istri diikat oleh apa? Kalau diikat oleh kasih Kristus, maka pasti nggak akan berani untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, termasuk di gereja ini. Itu aja Bapak Ibu yang bisa saya bagikan hari ini dari kisah Rut 1, 12 sampai 17. Dorang pulang, dorang hidup baik, dan menjadi cikal bakal mesianis, seorang juru selamat. Bukan hanya dari keturunan Yahudi, tetapi kontribusi orang Moab juga ada di situ. Rut dan seterusnya. Keluar dari gereja ini Bapak Ibu, sudah 1 tahun aku tidak berjumpa. Kangennya tadi ketemu, senang sekali. Kok bisa ya dijadwalkan begitu ya? Nggak tahu siapa yang buat jadwal. Jaban Sibar hari ini terjadi. Saya berjumpa dengan orang-orang yang terkasih, yang pernah membentuk diri seorang Novita. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dengan tragedi-tragedi apapun, nggak akan takut. Sampai minggu-minggu Advent kita lewati, sampai tahun 2024 kita lewati, karena Tuhan ada dalam sejarah hidup kita. Amin. Berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang terus memperhatikan kami, yang minggu terakhir ini tetap beribadah setia dalam persekutuan yang diikat oleh kasih Kristus. Hamba-Mu bersama dengan Penatua Marcella Matulesi, Penatua Lana Lalopua, Diaken Stefanus Ayal, Diaken Ronald Hanapesi, Penatua Randi Jeremia, Diaken Yulianti Masebara, bersama dengan Ibu Esther Tobing, Ibu Ruth Matulesi, Ibu Mira, Michael Tobing, Vokal Grup Adora, Paduan Suara, PKB Kinasih, tim multimedia. Kami sedang terus melakukan pelayanan bagi jemaat Tuhan. Mohon berkat-Mu untuk setiap kerja layan kami dalam ibadah pukul 9 ini. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, sekarang kami tertunduk di hadapan Tuhan setelah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami, bina kami untuk tidak bernegosiasi tanpa melibatkan Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan kami ke depan ini dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan berjemaat, semua ada dalam pantauan Tuhan. Berkati kami semua, termasuk jemaat-Mu, tamu-tamu jemaat yang hadir dalam ibadah di Jemaat Petrus Jakarta Pusat. Kiranya firman-Mu memberkati kehidupan kami dan keluarga kami masing-masing. Bahkan setiap orang yang mengikuti peribadahan melalui live streaming, Tuhan memberkati semua mereka. Sekarang kami mau berdoa untuk pemerintah Republik Indonesia. Tuhan berkati bahwa pada tanggal 27 nanti akan terjadi pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia. Mohon berkat-Mu, kiranya setiap keamanan boleh terjaga dan setiap orang bisa melakukan kontribusinya sebagai warga negara yang baik. Kami sekarang juga terus berdoa untuk pemerintahan yang baru. Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, siapakah setiap orang yang ada duduk dalam kepemimpinan bangsa ini? Maka kami mohon dalam doa pada hari ini, bantulah mereka. Kami mau berdoa untuk penderitaan manusia dengan berbagai macam tragedi yang dialami, duka cita, bencana alam yang saat ini sering kali terjadi, ketidakadilan, marginalisme, persoalan ekonomi, sakit, bahkan relasi hubungan kami dengan orang lain. Ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, berikanlah kekuatan untuk setiap orang mampu berdampingan dengan pergumulan itu. Kami mau berdoa sekarang untuk gereja Tuhan yang melakukan tritugas panggilan gereja, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Dengan berbagai macam merek dan nama gereja, termasuk di dalamnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat di tingkat sinodal maupun mupel. Ya Tuhan, Engkau yang menghadirkan gereja-Mu, dalam sejarahnya gereja-Mu tidak pernah ditinggalkan termasuk orang-orang yang bersekutu di dalamnya. Biarlah kami terus mempercayai dan membuat lompatan-lompatan iman atas apa yang kami pikirkan tentang Tuhan dan hidup persekutuan kami. Sekarang kami mau berdoa untuk GPIB Jemaat Petrus. Kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Eklesia Kristi Sondak Magani. Kami berdoa untuk majelis jemaat, pelaksana harian majelis jemaat, bahkan unit-unit misioner yang dalam pekerjaan pelayanan mereka terus dengan setia berkomitmen menjaga persekutuan ini. Tuhan memberkati jerih lelah mereka. Kami berdoa untuk vikaris yang berproses di tahun pertama, dibentuk melalui jemaat ini untuk menjadi pelayan firman dan sakramen, bagian dari GPIB. Tuhan memberkati dia. Kami berdoa untuk tim kerja kupon tanda kasih.
Kami berdoa untuk panitia Natal yang sudah terbentuk. Kami berdoa bahwa triwulan 3 ini terus berlangsung realisasi PKA 2024-2025. Kami juga berdoa untuk pegawai gereja ini, koster security. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir maupun yang tidak hadir dari jemaat sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 4. Mereka yang disebut janda, duda, lansia, bahkan anak-anak kami dari usia balita sampai mereka yang sedang menanti pekerjaan, yang sedang menanti pasangan hidup, yang melakukan tugas mereka, bahkan yang yatim piatu. Ya Tuhan, Engkau sungguh akan melihat mereka dan memperhatikan mereka. Termasuk warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam keadaan mereka yang sakit. Ibu Leni Purukanangka, Bapak T. Sandi, Ibu Ros Latumahina, Ibu Kori Pati, Ibu Liderti Niati Simanjuntak, Ibu Ronita Pangaribuan, Saudara Christine Yohanes Purba, Ibu Liza Tomasoa, Ibu Rita Ferdinandus, Ibu Rini Weseng Sudarsono, Ibu Terry Hilda Widikdo, dan Bapak Roni Siahaan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Berikan kekuatan, berikan mereka semangat, energi yang positif untuk menjalani kehidupan mereka. Karena mereka tahu ada Tuhan. Kami berdoa untuk Silomita Masebara, Christopher Lukas Leva Noya, Tegar Bangkit Sajiwo, Fanya Elizabeth Kristianto, Dapne Graciela Michelle Sahulata, Aplesus Christmas Samu-Samu, Ibu Herlin, Ibu Jayanti Kusuma Mandari, Bapak Yosua Dwi Widianto, Bapak Luki Andrian Telehala, Bapak Bonar Roland Tambunan, Ibu Josin Niki Yulu Lalopua. Ya Tuhan, mereka secara khusus kami sebutkan nama-namanya pada minggu hari ini untuk terus mendapatkan kekuatan, pertolongan setiap harinya dari Tuhan yang sangat baik dan sumber kasih kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada akhirnya kami akan melanjutkan hidup di akhir bulan November ini dan menjemput minggu-minggu Advent dan mempersiapkan diri dalam sakramen perjamuan. Tuhan memberkati setiap kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Abang Michael Tobing, Hati Sebagai Hamba.
juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke sorga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela, guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-18 yang menyatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita.
marilah kita berdiri. Kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Terlebih kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskanlah persembahan yang kami serahkan ini, supaya menjadi berkat dalam karya kasih kami dan kesaksian bagi sesama. Terlebih untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Jemaat persilakan duduk kembali. Tinggalkan aku, Dia peduli menjaga tiap langkahku. Bagaikan surya yang tak redup, kasih-Nya terangi perjalananku. Walau badai dahsyat menderu, tak takut, Tuhan besertaku. Memang tak semua ku miliki di dalam kehidupan di dunia ini. Namun Tuhan selalu menemani. Tak pernah biarkan aku sendiri. Tuhanlah penjagaku, Dia selamatkan jiwaku. Buatlah mataku bercahaya selalu, melihat kebenaran-Mu. Bawalah hatiku ke hadirat-Mu, di tempat kemuliaan-Mu. Tuhan sumber kekuatanku, saat lemah terjatuh.
tak pernah biarkan aku sendiri. Tuhanlah penjagaku, Dia selamatkan jiwaku. Buatlah mataku bercahaya selalu, melihat kebenaran-Mu. Bawalah hatiku ke hadirat-Mu, di tempat kemuliaan-Mu. Tuhan sumber kekuatanku, saat lemah terjatuh. Menghiburku, menopangku, meluruskan jalanku. Buatlah mataku bercahaya selalu, melihat kebenaran-Mu. Bawalah hatiku ke hadirat-Mu, di tempat kemuliaan-Mu. Tuhan sumber kekuatanku, saat lemah terjatuh. Menghiburku, menopangku, meluruskan jalanku. Menghiburku, menopangku, meluruskan jalanku. Mohon perhatian jemaat untuk pokok-pokok warta sepekan. Bidang 1, Teologi dan Persidangan Gerejawi. Jadwal ibadah kategorial dapat dilihat di warta elektronik hari ini. Selanjutnya, sehubungan dengan libur nasional Pilkada, maka ibadah keluarga hari Rabu tanggal 27 November 2024 ditiadakan. Selanjutnya, dalam rangka penutupan tahun pelayanan 2024 dan menyambut minggu-minggu Advent, maka persiapan diri menyambut kedatangan Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengundang seluruh warga jemaat dan simpatisan untuk hadir dalam ibadah malam terang lilin yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Gedung Gereja GPIB Petrus. Pelayan firman, Pendeta Inyoman Jepun, dan penanggung jawab sektor pelayanan 3. Pengisi pujian, paduan suara sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 4. Selanjutnya ibadah dan sakramen perjamuan akan dilaksanakan pada ibadah hari Minggu Advent kedua, tanggal 8 Desember 2024, pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat secara daring dan juga luring, dan 6 sore waktu Indonesia bagian Barat hanya secara luring. Mohon persiapan warga sidi jemaat. Diberitahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa telah tersedia amplop persembahan akhir tahun 2024 yang dibagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian melalui Korsek dan juga Wakorsek di sektor masing-masing dan dikoordinir oleh Sekretaris dan Bendahara PHMJ.
Mohon dukungan dan partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya bidang 2, pelayanan dan kesaksian. Kehilangan orang terkasih tak pernah mudah. Oleh karena itu, tiap bentuk penguatan merupakan anugerah. Sebagai bentuk penguatan bagi mereka yang akan merayakan Natal pertama dalam duka cita karena kehilangan orang-orang terkasih, Majelis Sinode akan mengadakan pertemuan yang akan dilaksanakan secara daring pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 jam 11 pagi waktu Indonesia bagian Barat dengan pelayan Pendeta Paul A. J. Wane melalui media Zoom meeting. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti kegiatan, mohon agar mengisi link yang tertera di warta elektronik hari ini. Selanjutnya bidang 6, Inforkom dan Litbang. Diumumkan untuk pertama kalinya bahwa akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan antara Saudara John Afrianto Lebu yang merupakan jemaat GMII Poliartus Atambua dengan Saudari Yulianti Veronica Mase yang merupakan jemaat GPIB Petrus Jakarta Sektor Pelayanan 3. Pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024, jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat di GPIB Jemaat Petrus. Pelayan firman dan pemberkatan adalah Pendeta Eklesia Kristi Sondak Magani. Penggembalaan dan persiapan akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat di gedung Gereja GPIB Petrus. Kedua calon mempelai dipersilahkan berdiri untuk dapat diperkenalkan kepada jemaat. Terima kasih. Rapat Panitia Natal dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 jam setengah 11 pagi waktu Indonesia bagian Barat setelah ibadah Minggu pagi hari ini di gedung Gereja GPIB Petrus. Selanjutnya, dalam rangka penggalangan dana, Panitia Natal mengadakan penjualan makanan setelah ibadah Minggu pagi hari ini di halaman gereja dengan menu yang dijual antara lain nasi kuning, sup brenebon, aneka kue, balapis, bakpao, siomay, dan pai buah. Mohon dukungan dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Selanjutnya dalam rangka persiapan perayaan Natal Jemaat, latihan paduan suara gabungan akan dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu tanggal 24 November 2024, jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat di gedung Gereja GPIB Petrus. Mohon kehadiran seluruh anggota paduan suara gabungan. Selanjutnya sesuai dengan surat keputusan Majelis Jemaat nomor 224 garis miring MJP garis miring 11 Romawi garis miring 2024 garis miring KPTS tanggal 14 November 2024 ditetapkan tim kerja kupon tanda kasih GPIB Petrus di mana susunan lengkap personalia dapat dilihat di warta elektronik hari ini. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Novita Rismayanti Pesireron selaku KMJ GPIB Kinasih Banten atas pelayanan firman pada ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada paduan suara Pelkat PKB Kinasih, vokal grup Adora, dan Saudara Mikael Tobing atas kesaksian pujian pada ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk persembahan-persembahan yang diberikan Jemaat untuk mendukung persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja Tuhan. Demikianlah pokok-pokok warta Jemaat minggu ini, dan kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kembali hadir bersekutu dalam ibadah Minggu Advent pertama pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 9 pagi dan juga 6 sore waktu Indonesia bagian Barat pekan depan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Ingatlah pengutusan-Mu, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik.
Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan kamu dengan kuasa melalui Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih.